Siapkan 300 gram ubi kuning, kemudian kukus sampai matang. Bila sudah, lalu masukkan ubinya ini ke dalam blender. Tambahkan air sebanyak 400 ml. Setelah itu, blender ubinya ini sampai halus. Bila sudah, lalu masukkan adonan ubinya ini ke dalam panci. Tambahkan 2 saset Nutrijel Blend, 8 sendok makan gula pasir, dan juga air sebanyak 500 ml. Setelah itu, aduk-aduk semua bahan-bahan ini supaya tidak ada bahan-bahan yang menggumpal di dasar panci. Nah, bila sudah, lalu kita masak bahan-bahan ini dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk. Setelah mendidih, kemudian matikan apinya. Kemudian tambahkan dengan 1 saset susu kental manis. Setelah itu, aduk-aduk supaya susunya larut merata ke seluruh cairan puding. Bila sudah, lalu tuangkan cairan puding ini ke dalam cup. Setelah selesai, lalu diamkan selama beberapa saat. Langkah selanjutnya, kita buat flas santannya. Masukkan santan sebanyak 300 ml ke dalam panci. Tambahkan dengan gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Tepung maizena sebanyak 2 sendok makan yang sebelumnya sudah dicairkan terlebih dahulu. 1 lembar daun pandan. Dan yang terakhir kita masukkan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Bila sudah, lalu nyalakan kompornya, kemudian kita masak bahan-bahan ini sambil terus diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Nah, setelah santan mengental, segera matikan apinya. Lalu tuangkan adonannya ini ke atas puding ubi yang sudah mengeras. Nah, untuk tiap-tiap cup ini kita isi dengan 1 sendok makan flas santan ya teman-teman. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 23 puding ubi flas santan ya teman-teman. Lakukan terus sampai semua selesai ya teman-teman. Bila sudah, lalu kita diamkan pudingnya ini sampai dingin. Nah, sekarang puding ubi kuning flas santannya sudah jadi ya teman-teman.
Untuk tampilannya ini seperti ini, bisa dilihat di kamera ya. Untuk flannya ini rada mirip bubur sumsum. Daun pandannya pun juga wangi banget. Oke, sekarang aku cicipin nih. Rasa flannya ini benar-benar enak banget. Beneran deh, teman-teman wajib coba di rumah. Pertama-tama kita siapkan 180 gram ubi kuning, kemudian kukus sampai matang. Nah, selagi ubi masih panas, lalu kita haluskan dengan menggunakan garpu. Setelah halus, lalu tambahkan dengan 100 gram margarin cair, 50 gram minyak sayur, 70 ml santan. Nah, supaya rasanya semakin milky, kita tambahkan juga dengan 1 saset SKM. Bila sudah, lalu kita aduk-aduk semua bahan-bahan ini supaya tercampur merata. Setelah merata, lalu adonan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, kita pecahkan 4 butir telur ke dalam mangkuk. Tambahkan 120 gram gula pasir dan juga SP sebanyak 1 sendok teh. Setelah itu, bahan-bahan ini kita mixer dengan kecepatan yang maksimal. Untuk lama mixernya itu tergantung dari jenis-jenis mixer yang kita punya ya teman-teman. Pokoknya mixernya itu sampai warna adonannya itu putih, kental, mengembang dan juga berjejak. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, kita masukkan 160 gram tepung terigu ke dalam adonan sambil diayak supaya tidak ada tepung yang menggerindil. Bila sudah, lalu bahan-bahan ini kita mixer sebentar. Untuk langkah selanjutnya, kita masukkan adonan ubinya ke dalam mangkok. Setelah itu, kita aduk-aduk dengan menggunakan spatula. Aduk-aduk terus dari pinggir-pinggir. Nah, untuk bagian tengahnya ini jangan lupa untuk dibelah dan pastikan juga tidak ada margarin yang mengumpul di bagian tengah ya teman-teman. Setelah rata dan tidak ada gumpalan ubi sama sekali, tinggal kita masukkan adonannya ini ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin dan juga sedikit tepung.
Yuk. Ketuk-ketuk sebentar supaya tidak ada udara yang terjebak di dalam adonan. Setelah itu, loyang ini kita masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan dengan suhu 170 derajat, api atas dan bawah. Panggang adonan selama 35-45 menit, atau menyesuaikan dengan jenis oven yang kalian punya ya teman-teman. Setelah matang, lalu kita keluarkan kue bolunya ini dari dalam oven. Nah, ini kue bolunya sudah jadi ya teman-teman. Harumnya itu khas kue bolu bercampur dengan harumnya ubi. Oke teman-teman, sekarang kita keluarkan kuenya dari dalam loyang. Nah, ini dia teman-teman kue bolunya. Pertama-tama kita siapkan singkong atau ubi kayunya terlebih dahulu. Usahakan menggunakan singkong yang mempur dan tidak magel, atau kalau bahasa Jawanya itu sering disebut bolet kacel ya teman-teman. Kupas, kemudian buang kulit singkongnya. Bila sudah, lalu cuci singkongnya dengan air yang mengalir, dan pastikan tidak ada bekas tanah yang menempel di lapisan singkongnya ya teman-teman. Selanjutnya, kita potong-potong singkongnya menjadi beberapa bagian. Setelah semua singkong sudah terpotong, lalu kita kukus ke dalam panci yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Sambil menunggu singkongnya matang, lalu kita sisir gulai jawanya terlebih dahulu. Setelah selesai, lalu kita tambahkan dengan air sebanyak 200 ml. Setelah itu, kita masak gula jawanya ini dengan api yang sedang cenderung kecil. Setelah gula merahnya larut semua dan mendidih, lalu matikan apinya. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke singkongnya ya. Nah, ini singkongnya sudah matang ya teman-teman. Kita ambil dulu dari dalam kukusan. Selagi singkongnya masih hangat, lalu kita haluskan dengan menggunakan copekan. Setelah semua singkong halus, lalu tambahkan dengan air gula yang sebelumnya sudah direbus tadi. Tambahkan juga 1 saset bubuk vanili. Setelah itu, aduk-aduk supaya tercampur merata. Bila sudah, lalu tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan juga tepung maizena sebanyak 6 sendok makan. Aduk-aduk kembali sampai tepung maizenanya menempel ke dalam adonan singkong. Untuk langkah selanjutnya, kita buat adonan celupannya dari 1 sendok makan tepung terigu dan juga 3 sendok makan tepung beras. Setelah itu, tambahkan dengan air. Aduk-aduk terus sampai tidak ada tepung yang menggerindil. Nah, untuk adonannya ini bisa ditambahkan dengan sedikit garam dan juga 1 sendok makan gula pasir ya teman-teman. Nah, untuk adonannya ini kita buat yang encer saja ya teman-teman. Jadi, jangan buat adonannya yang terlalu kental. Oke, untuk langkah selanjutnya, kita ambil sedikit adonan singkongnya, lalu masukkan ke dalam adonan celupan. Nah, kalau misal kalian pengen buat untuk dijual, kalian bisa bentuk adonan singkongnya ini menjadi bulatan-bulatan kecil ya teman-teman.
Jadi nanti kalian cetak dulu adonan singkongnya ini sampai habis. Setelah itu baru celupkan ke dalam adonan celupannya. Setelah itu kita ambil adonannya ini untuk digoreng ke dalam wajan satu per satu. Goreng menggunakan api yang sedang, cenderung kecil aja ya teman-teman. Tunggu beberapa saat sampai bagian bawahnya ini berubah warna. Nah, setelah bagian bawahnya matang, lalu kita balik satu per satu. Bila ketuk oranye sudah berubah menjadi kuning kecoklatan, lalu kita angkat dan tiriskan. Dan sekarang ketuk goreng pun siap untuk disajikan. Pertama-tama, kita siapkan 750 gram ubi yang sudah dikukus. Nah, mumpung masih panas, ubi ini kita haluskan dengan menggunakan garpu. Setelah ubinya halus, lalu tambahkan setengah sendok teh garam, 1 bungkus bubuk vanili, 6 sendok makan gula pasir. Setelah itu, aduk-aduk semua bahan-bahan ini sampai tercampur merata. Bila semua bahan sudah tercampur merata, lalu tambahkan dengan tepung maizena sebanyak 6 sendok makan. Nah, untuk tepung maizena bisa juga diganti dengan tepung tapioka ya bun. Setelah itu, aduk-aduk kembali supaya tercampur merata. Bila sudah, lalu kita ambil sedikit adonan, lalu kita bentuk melonjong. Nah, kira-kira seperti ini ya bun. Lakukan terus sampai semua adonan habis ya. Untuk langkah selanjutnya, kita panaskan minyak. Kemudian kita masukkan satu persatu adonan kue timus ini ke dalam wajan.
Dalam menggorengnya pun harus sering dibolak-balik supaya tidak gosong dan supaya matangnya juga merata. Setelah warnanya sudah berubah menjadi coklat keemasan, lalu kita angkat dan tiriskan. Wet timus pun sudah siap untuk disajikan.